Horas, Mejua-jua, Yahowu. Itu orang Nias. Kita kan di tema di wilayah barat ya hari ini. Udah mulai mengerut apa lagi yang diucapkan tadi. Ya sudah, shalom Bapak Ibu. Oh, ini semua paham. Bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu sambil salam bagi sukacita hari ini. Ya, tema hari ini di wilayah barat Indonesia. Makanya ada orang-orang Batak hari ini. Puji Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa GPIB ini khususnya Bapak Ibu Agape rajin-rajin ibadah ya, sampai sore pun banyak orang ya. Luar biasa. Tolong atestasi ke GPIB Karis dong biar banyak. Rajin banget, luar biasa. Wow. Saya sudah sampai di mana? Belum mulai ya Bapak Ibu. Surat Petrus ini, jadi Bapak Ibu saya belum masuk ke teks, Bapak Ibu harus membayangkan apa yang saya ucapkan. Ini ditujukan atau penerima suratnya, tolong lihat pasal 1, itu ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, dan seterusnya. Dan mereka semua hadir sebagai pendatang. Surat Petrus juga ditulis di masa penganiayaan gereja. Surat Petrus juga ditulis di mana gereja belum begitu diakui sebagai satu agama. Sehingga menjadi Kristen adalah perkara yang tidak mudah. Membawa label sebagai seorang Kristen itu sangat sulit. Beribadah di masa itu sangat sulit. Bahkan untuk tampil beda dan berani tampil beda itu sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi ketika saudara membayangkan yang saya sampaikan ini, silakan bayangkan bahwa umat pada waktu itu dengan label kekristenan sulit diterima. Umat pada waktu itu sebagai orang Kristen mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman sebagai pendatang. Dan sebagai seorang Kristen, cobaan demi cobaan akan mereka alami. Itulah sebabnya, tolong lihat pasal 2 ayat 18 sampai 25, menderita itu adalah gambaran kekristenan pada zaman itu. Menderita adalah bagian dari panggilan. Selain menghamba adalah bagian dari panggilan. Jadi, wow, menjadi Kristen pada masa itu sesuatu yang tidak mudah. Lalu, Petrus bilang begini kepada mereka di pasal 4 ayat 1 sampai 6. Apapun yang terjadi, kata Petrus, nanti baca ya ayat 1 sampai 6 pasal 4. Pokoknya tampil bedalah. Usahakan hidupmu berpadanan dengan mau dan kehendak Kristus. Lalu nanti lihat ayat yang keempat, supaya mereka heran, kenapa kau tidak mau menceburkan diri dalam dosa. Jadi lingkungan di mana orang Kristen dipanggil itu penuh dengan kecemaran. Pernah nonton Gladiator? Pernah ya, film Gladiator? Atau hal-hal yang lain, penyembahan berhala yang luar biasa, persinahan yang heboh-hebohan dan terbuka, itu loh konteksnya, itu situasinya. Jadi penuh dengan berbagai kenajisan, lalu Petrus bilang bertahan, jangan mau kecebur di situ. Biar dunia tahu dan dunia lihat dan heran betapa engkau bertahan. Pasal 4 ayat 1 sampai 6 mau bicara begini, di tengah situasi dirimu yang tidak mudah sebagai seorang Kristen, berani lawan arus, berani tampil beda, supaya Allah dimuliakan dalam perilaku kehidupanmu. Kalau saya bilang berani tampil beda di mimbar ini kepada Bapak Ibu, itu hal yang lumrah, hal yang biasa saudara dengar. Tapi ketika di zaman surat itu ditulis tampil beda, tampias, gak bisa. Hidup mereka tidak sejahtera sebagai seorang Kristen, dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Maka ketika dibilang berani tampil beda, itu sesuatu yang wow. Dan itu pekerjaan berat sebagai seorang Kristen. Di mana situasi penuh dengan kudis, mereka harus kudus.
Itu loh yang mereka sudah alami. Jadi wow, tidak serupa dengan dunia, tidak mudah pada zaman itu. Oke? Lalu kemudian masuk di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca, itu kesaksian kalau ayat 1 sampai 6 untuk di luar, Petrus bilang sekarang untuk di dalam. Ada berbagai kepelbagaian yang Tuhan kasih pada dirimu sebagai persekutuan. Petrus bilang, ada karunia untuk berbicara. Saya penasaran berbicara maksudnya apa ya? Ternyata lalei hos logian theo. Lalei itu berbicara, tapi logian itu oracles of God. Berarti peramal atau penubuat atau berbicara tentang firman Allah. Jadi bukan ngomong saja, ngomong doang secara filsafat, zaman itu filsafat begitu kuat, tapi berbicara tentang kehendak Allah. Lalu karunia kedua disebut dengan melayani diakonia. Diakonei, engkau yang melayani. Maka kita menemukan hal yang menarik. Dengarkan. Di luar engkau bersaksi tampil beda, kata Petrus. Tapi di dalam engkau akan menemukan berbagai-bagai karunia yang berbeda. Kemungkinan besar hal-hal yang berbeda itu akan membawa perpecahan. Tapi supaya tidak terpecah, ujung akhir dan prioritas utama adalah untuk Tuhan dan kemuliaan Allah. Tolong lihat ayat yang ke-11. Jadi di tengah kepelbagaian mereka, di karunia yang tidak sama, di kondisi yang berbeda, supaya tetap bertahan, ujung akhir supaya Yesus Kristus dimuliakan. Maksudnya begini, saya punya karunia tertentu, dia punya karunia tertentu, dia punya talent tertentu, dia semangat melayani di situ, saya di bla 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 bla, supaya sama dan bergerak sama. Petrus bilang begini, kepentingannya cuma satu ya, bukan untuk kau, bukan untuk kau, bukan untuk kau, tapi untuk Tuhan dimuliakan. Maka ketika kepentingannya sama, maka walaupun berbeda, mereka akan bergerak bersama. Nah, ini menarik. Jadi fokusnya bukan soal kelebihanku yang berbicara, logia, oracle study, bukan juga kemampuan saya untuk melayani, bukan. Tapi ujung akhir adalah semua yang tak sama ini harus bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Ini catatan kedua saya. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita telaah lebih jauh hal-hal mengenai dua karunia tadi. Logia theo, bernubuat atau berbicara, menyampaikan kehendak Allah. Yang dimaksud dengan berbicara ini adalah berbicara tentang Tuhan. Kemungkinan besar mengucapkan kata-kata tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan izinkan. Yang dibicarakan adalah Tuhan, yang disampaikan adalah kehendak-kehendak Allah. Menjadi berbeda, kemudian mengarah pada perpecahan, kalau yang dibicarakan dan yang diucapkan bukan tentang Tuhan dan kehendak Allah, tapi tentang aku dan kepentinganku. Saya ulangi, menjadi berbeda, kalau kemudian yang dibicarakan bukan tentang Tuhan, tapi yang bicarakan tentang aku. Aku, aku. Bukan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sudah berapa kali saya katakan tentang tape. Di sini sudah pernah saya sampaikannya. Di Sumatera ada tape enggak? Tape yang paling banyak di mana? Di Manado. Bukan di Jawa, di Manado. Di Manado terkenal tape paling banyak. Tape rumah, tape doi, tape pelayanan, tape sumbangan, bicara tentang aku, bukan tentang Allah dan kebenarannya, kemungkinan skisma atau perpecahan bisa terjadi. Makanya Paulus menyebut bukan soal lolei saja, bukan soal berbicara saja, tetapi bicara logian, yaitu berbicara tentang Tuhan. Saya mau katakan hal ini, bahwa penting sekali apapun yang orang ucapkan dan bicarakan dalam satu persekutuan, mestinya tentang Tuhan dan kemuliaan Tuhan. So pasti tidak mungkin ada perpecahan, sudah pasti tidak ada yang tersinggung. Enggak tahu ya kalau telinganya terlalu tipis. Ini yang pertama. Yang kedua, saya menyenangi kata diakoneia.
dari kata diakonia, tentang melayani, yaitu menghamba, kata doulos, orang yang menghamba. Petrus menyebut kalau dia mau melayani, dia harus melayani berdasarkan kekuatan dari Allah. Perhatikan kata kekuatan dari Allah. Mengapa butuh kekuatan dari Allah? Karena melayani itu adalah pekerjaan yang sangat rendah. Dan Bapak Ibu di kanan kiri saya, termasuk saya yang mengenakan stola, adalah orang yang sedang melayani saat ini. Kalau di Yahudi Bapak Ibu zaman dulu, para hamba-hamba maupun di Romawi apapun, seorang yang melayani pasti akan mengenakan ikat pinggang. Ikat pinggang itu simbol bahwa dia adalah hamba yang sedang melayani. GPIB mengganti ikat pinggang itu dengan stola. Siapapun yang berstola itu bukan kegeeran gua punya wibawa, kagak. Stola itu berarti menghamba. Berstola itu berarti sangat rendah. Dan dalam kondisi yang sangat rendah untuk melayani, dia harus melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ayat 11, mengapa? Karena tidak mudah berada di bawah. Siapa yang melayani, dia harus siap berada di bawah. Dan di posisi di bawah itu tidak mudah. Oh, benar. Tidak ada seorang pun yang mau di bawah. Semua mau berada di atas. Dan ajaibnya, Tuhanmu dan Tuhanku memilih turun ke bawah. Melayani adalah kesediaan untuk mengorbankan diri. Di dua karunia inilah diajak supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, tidak mudah loh Bapak Ibu. Karena bagaimanapun lebih dari satu orang akan berbeda ide, maksud, tujuan, kepentingan. Maka dalam kepelbagaian karunia yang ada atau mengorganisir satu pelayanan dalam gereja, pasti akan ada perbedaan. Dan bentuk perbedaan itu, kalau ditabuh oleh iblis, itu bisa mengarah pada perpecahan. Kayak tadi bunyi tabuhan itu. Tapi itu bukan iblis, yaitu tabuhan. Ada sedikit perbedaan, ada sedikit ketidaksamaan, iblis akan nabuh. Dan itu jadi gendang untuk memberi perselisihan dan perpecahan. Makanya muncullah ayat yang ke-8 yang tidak kita baca. Kasih akan mengikat perbedaan itu menjadi satu kesatuan di dalam Kristus. Karena kasih banyak sekali menutupi dosa. Maka poin pertama saya mau bilang begini, penting sekali di tengah berbagai kepelbagaian itu, Bapak Ibu memiliki kekuatan kasih. Supaya andai kata itu menyakiti sekalipun, engkau mampu untuk melepaskan pengampunan. Supaya kendati pun terluka sekalipun, tidak ada yang undur diri, bikin surat atestasi, pindah gereja. Di sini enggak ada ya, hanya Tuhan yang tahu. Satu kali, saya sudah pernah sampaikan enggak di sini? Saya sudah lupa. Ini baru 2 kali saya di Agape kan? Baru 2 kali loh saya diundang di sini. 2 orang sahabat melakukan perjalanan di padang gurun. Mungkin saudara sudah pernah dengar. Baku sayang minta ampun. Air minum baku bagi. Sampai panas terik tinggal separuh air minum pun mereka masih baku bagi 2 orang.
satu-satu teguk, satu-satu gantian. Sampai ujung-ujung lama-lama tinggal seperempat, tetap satu-satu teguk, satu-satu teguk. Sampai tinggal sedikit sekali, masih berbagi tiap tetes, lalu habis. Waduh, mereka berdua saling bergandeng tangan, satu jatuh, satu angkat. Kering banget, panas luar biasa. Sampai tiba-tiba suasana itu berubah karena ada satu orang yang melihat ada oase. Oase itu mata air di padang gurun. Langsung lihat, wih, kayak ada air, ini fata morgana atau bukan? Cepat-cepat dia lari. Pas dia lari dan dia betul bukan fata morgana, bukan, air. Waduh, dia langsung basuh, cuci muka, menikmati. Setelah dia minum, dia cuci muka. Otomatis pasirnya naik kan. Yang satu paling temannya lari, dapat lagi buram airnya. Dia sangat marah. Orang kalau sudah lelah fisik, emosinya luar biasa. Mau minum gak bisa minum, karena temannya udah acak-acak itu. Oh, dia sangat marah. Saking emosinya tanpa sadar, dia tampar temannya. Temannya ini melankolis, kasihan. Bapak Ibu tahu melankolis? Kayak nonton drama Korea langsung nangis-nangis begitu, tisunya banyak. Kayak di depan saya istriku itu, menghabiskan tisu kalau drama Korea. Termehek-mehek, dia mengambil batang kecil di pasir itu, ranting, baru dia tulis sambil gitu, hari ini sahabat terbaik saya menampar aku, menyakiti hatiku, hanya karena seteguk air. DP teman baca bilang, nganape nenek moyang cuma seteguk air gitu. Marah dia, cuma seteguk air, enak aja, lalu udah emosi. Akhirnya apa? Jalan terpisah. Mereka berangkat sendiri-sendiri. Udah nggak lagi berteman. Satu malam kudus, satu sunyi senyap. Pokoknya jalan terpisah. Terus tidak ada topangan, enggak ada. Mereka udah saling terluka. Lalu tiba-tiba tanpa sadar kok mulai ada hijau-hijau. Lama-lama makin lebat hijaunya, lama-lama makin rimbun. Oh, sudah di bagian akhir dari padang gurun. Sampai mereka di hutan yang lumayan lebat, lalu tiba-tiba terdengar kayak bunyi aliran air. Yang ditampar tadi, yang duluan minum tadi, yang bikin muram air tadi, lari duluan juga. Pas dia lari, betul dia dapat di ujung sana sungai. Tenang sekali tapi dalam. Oh, dia nikmati tanpa hitungan 1, 2, 3 langsung bang menceburkan diri. Dia lupa bahwa dia tidak bisa berenang, kesian. Dia cuma bisa satu gaya. Gaya apa? Bukan gaya batu, gaya dada. Dada dia turun ke bawah. Blok 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 blok, udah gitu. Udah gitu. Nah, temannya yang terakhir yang datang, yang nampar juga tadi, langsung lihat. Dia lihat, mati ngana. Gitu. Golojo ngana, habis nggak gitu, habis, biarin saja, biarin gitu, biarin. Udah kuat banget, nggak ada, gua nggak tolong, biarin. Tapi ketika dia mau berhenti, makin kuat bilang tolong. Wah, akhirnya udah dia terjun juga dan nangkap dari belakang. Bapak Ibu kalau nolong orang mau tenggelam jangan dari depan, tampias kanan. Dari belakang baru tarik di tepi. Wah, dia bikin nafas buatan, pokoknya berusaha supaya temannya sadar. Tiba-tiba sadar dia. Pas sadar, melankolis lagi. Dia natap temannya sambil terharu. Baru dia pergi ambil ranselnya. Di situ ada pahat dari batu. Dia cari batu sungai yang besar. Baru dia mulai pahat. Tak, lama sekali. Sambil termehek-mehek dia pahat. Saudara tahu kalimatnya apa? Hari ini sahabat terbaik saya menyelamatkan hidupku. Anak nenek moyang anak gitu. Tadi waktu kita tampilin anak tulis di pasir. Sekarang ketika kita tolong anak tulis di batu. Maksudmu apa? Masih emosi yang satu ini yang nolong kan? Dia bilang begini, kawan, jika Tuhan izinkan bersama-sama kita, cemberut, satu masih cemberut, saya ingin memaknai kebersamaan persahabatan kita. Jika dalam perjalanan itu ada kebencian, ada sakit hati, ada hal yang tidak menyenangkan, ada kisah buruk di tiap perjalanan karena perselisihan, aku akan menulis semua kenangan pahit itu di atas pasir hatiku.
supaya angin cinta kasih Tuhan menghapus kenangan-kenangan pahit itu. Tapi kalau perjalanan suatu ketika menyenangkan, sesuatu yang indah kita lewati bersama, hal-hal yang penuh dengan nikmat topang menopang aku lalui bersamamu, saya akan tulis tiap hal-hal indah itu di atas dasar batu hatiku. Andai kata datang angin kebencian sekalipun, tidak dapat menghapus kenangan-kenangan itu. Dorang dua langsung baku polo, lalu melanjutkan perjalanan. Saya mau bilang begini, kasih menutupi banyak sekali dosa. Mungkin ada perselisihan, mungkin ada ketidaknyamanan, mungkin di tengah kepelbagaian ada hal-hal yang tidak indah pernah Bapak Ibu lalui. Biarkanlah angin kasih itu menghapus semua. Tapi hal-hal indah di 31 tahun perjalanan GPIB Agape ini, hal-hal indah itu ditulis, jangan terhapus, supaya jadi kekuatan saya dan saudara menjalani persekutuan ini bersama Tuhan. Amin. Yang cuma amin kok baku salah sedikit langsung baku basaan, baku feyem. Ada orang bisa baku feyem 1 tahun loh. Tahu baku feyem? Baku bombe. Baku bombe itu, baku marah. Nanti baru baikan pas 25 Desember. Itu pun cuma bilang selamat Natal dan selesai. Saya mau bilang begini, angin kasih dan cinta kiranya menghapus tiap kenangan-kenangan pahit itu. Terakhir Bapak Ibu, ini sudah boleh amin belum? So sampai di mana tadi? Tidak mula untuk mencapai tema ini luar biasa, menjadi satu dalam Kristus. Kalau tujuan Bapak Ibu dan saya di tengah persekutuan ini bukan untuk Tuhan, tapi ada tujuan antara untuk kepentingan pribadi, supaya aku. Maka untuk mampu berjalan benar supaya persekutuan tetap langgeng, mari ubah target, mari orientasi yang benar, ujung akhir dari segala sesuatu, supaya Tuhanku, Juru Selamatku ditinggikan dan dimuliakan. Maka apapun bentuk yang terjadi dalam pergesekan di tengah perbedaan, kalau ujung akhir adalah untuk Tuhan, maka satu orang pasti akan segera menarik diri, menurunkan ego, menahan mulut supaya konflik tidak terjadi. Tapi kalau ujung akhir supaya egoku, maka sudah pasti dia akan maju ke depan menghadirkan konflik. Tapi kalau untuk Tuhan, dia akan sabar luar biasa. Walaupun dalam hati kiranya Tuhan mengampuni hidupmu, mungkin gitu kan. Ada orang Toraja di sini? Bongi Melo? Ada orang Toraja. Daerah Palopo Pak, saya praktik di daerah Palopo. Rantebala kampungnya. Mereka punya slogan untuk Tedong, moto dari Tedongnya, menunduk dulu baru menanduk. Itu orang-orang Toraja punya kebijakan bagus banget. Kalau orang mau kasih berantem itu Tedong. Bapak Ibu tahu Tedong? Kerbau yang ada tanduknya. Nunduk dulu baru menanduk, sebab jika engkau langsung menanduk, engkau pasti tertunduk. Saya kira ini juga yang mestinya dipraktekkan dalam kasih kalau ujung akhir adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi, pergesekan boleh ada di perjalanan 31 tahun ini sekalipun GPIB Agape, belajarlah untuk menunduk sebelum nanduk. Karena dalam menunduk engkau beroleh hikmat untuk belajar sabar. Perlu tanggapi enggak kata-katanya? Atau sudahlah buang energi? Dalam menunduk, engkau belajar membiarkan Roh Kudus menentramkan hatimu pada kata-katanya yang sangat menyakitkan. Dalam menunduk, engkau membiarkan roh hikmat berbicara. Supaya engkau perlu memperhitungkan kalimat apa yang harus kuucapkan pada pertengkaran yang tidak menguntungkan ini. Dalam menunduk, engkau membiarkan kuasa Tuhan
mengendalikan persekutuan ini supaya perpecahan tidak terjadi. Saya mau tutup, itu hanya mungkin kalau di dalam kasih Tuhan. Maka mulailah menunduk. Pak Alex, kalau SMJ aman nggak di sini? Beliau dengan tegas mengatakan aman. Oke deh. Andai kata ada sesuatu, tetaplah menunduk. Mulai lihat-lihat, ini mau tanduk di bagian mana dia? Enggak, menunduklah untuk bilang kiranya Tuhan menolongku. Untuk membuat dia mengerti dengan kalimatku yang lebih bijak. Why not? Keluarga, gereja terkecil adalah keluarga. Para istri dan suami. Pasti ada konflik. Apalagi kalau bertengkar. Apalagi dengan kaum perempuan. Oh, wetae. Orang baru satu kata, dorang sudah banyak sekali kata. Karena memang Tuhan menciptakan kemampuan berbicara kaum perempuan itu 2 kali lipat dengan laki-laki. Silakan googling, saudara akan menemukan itu. Maka maklumilah, belajarlah menunduk. Baru cari tahu, ada kesempatan mana untuk menanduk. Biasanya ketika engkau menunduk, engkau sudah enggan untuk menanduk. Ya Bapak Ibu ya, karena konflik itu melibatkan 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang menarik diri demi kemuliaan Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Selamat hidup dalam persekutuan, godaan berat pasti ada, tapi hiduplah dalam kesatuan di tengah kepelbagaian, supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin.